awalnya kan dari ini bukan bahasa Jawa ya, bahasa tadi judul jangan. Nah, kifayatul janazah. Kenapa disebut juga kifayatul janazah? Karena seseorang yang mati itu sudah putus tanggung jawabnya. Karena apa? Secara umum bisa jadi seseorang akan ngeri ketika melihat mayat dalam kondisi yang seperti itu. Amil yang bersertifikat pun kadang-kadang, bagaimana? Nah, kenapa? Karena bagian kifayah itu adalah ketulusan dalam memberikan pelayanan dan penghormatan sesama manusia. Hanya bedanya mati dan hidup. Itu ketika sudah muncul dalam benak kita, ini salah satu yang sangat diingatkan oleh Imam Syafi'i. Dalam istilah fikih Syafi'i itu apa namanya? Sikoh. Sikoh itu apa? Harus menjamin kepercayaan kepada Allah dan dari Allah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aib. Nah, ternyata Rasulullah itu sudah mengantisipasi sejak ini. Fala taqulu idza ahadikum illa bi khairin. Maksudnya di redaksinya idza mata ahadukum fala taqulu alaihi. Ada yang jadi ada fala taqulu ala ahadikum, ada yang redaksinya begitu. Nah, jangan ente ngomong-ngomong terhadap mayit kecuali yang baik. Tapi dijelaskan dalam salah hadisnya itu pun kalau diperlukan. Gitu. Entah karena pengurusan apa namanya, ya yang bersifat legal administrasinya. Ini matinya kenapa? Oh, mati biasa, nggak sakit. Ini hal yang sangat sulit untuk kita indahkan, dan seakan-akan kalau kita nggak nanya kepada ahli musibah bagaimana proses kematian seseorang yang kita melayat, kita kajian, itu kayaknya nggak absen. Jadi kudu nanya. Ini saya ingatkan, dalam fikih itu makruh tahrim. Contohnya begini, saya meninggal. Saya nggak mau nyobain yang di depan, takut beneran. Ya, sudah mendingan saya aja. Saya meninggal, dan ketika saya meninggal, saya nggak tahu wajah saya kayak apa. Kan saya udah meninggal. Saya ulang, ketika saya meninggal, saya nggak tahu wajah saya kayak apa, karena saya sudah meninggal. Benar kan? Iya. Yeah. Dan kalau bapak tahu wajah saya, Ustaz datang melawat. Dia cerita, Masya Allah itu Ustaz Hasan, itu wajahnya Masya Allah bersinar. Padahal karena keringetan. Terus ini diungkapkan kepada seseorang, kepada bapak-bapak. Masya Allah, mudah-mudahan Rasulullah itu wajahnya senyum. Terus yang di belakang ternyata tahu saya kalau malam jalannya kemana, ada tahu. Saya bilang, Ustaz Aib nggak tahu, saya nggak tahu lah dia mah. Dan ini kan jadi aib. Maka oleh karena itu belum tentu ungkapan-ungkapan baik atas si mayit itu berakibat baik kepada si mayit dan orang yang mendengar. Gitu loh. Maka Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan harus sikah as-sukut minal kalam. Lu jangan ngomong-ngomong kecuali apa yang disyaratkan dalam kifayatul janazah itu. Ya coba kalau kita nyelawat, romannya nggak pas benar kalau kadang emang matinya di mana? Terus kenapa? Waduh, orang tadi masih baru ngomong sama saya. Depan makanya kita bilang itu nggak berpengaruh kepada kita. Wah,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tadi masih, kalau sudah innalillah, udah jangan ngomong. Ngomong nyerocos, apa aja. Dia masih punya utang sama saya. Kenapa? Kalau sudah innalillahi ta'ala, itu maknanya tauhidun wa iqrarun bil ubudiyyati wal mulki. Mengakui bahwa segala bentuk sebab dan akibat kematian seseorang, mau mati yang bagaimana, itu sudah kuasa Allah. Tidak boleh kita sedih, apalagi kusnudon. Apa sudon kepada ini matinya begini. Nah, itu urusan Allah. Sudah urusan Allah, tidak boleh kita intervensi. Ya mati bagaimana juga. Ini bapak-bapak nih lagi diam begini, lagi bengong terus mati, belaku. Itu urusan Allah. Urusan kita hanya melihat begitu. Dan ini yang penting dan ini dalam adat keumuman di kita ini sangat sulit. Apalagi memandikan jenazah jadi tontonan. Kan udah gak sikau lagi, gak aib lagi. Wajib ditutupi jenazah bagi laki-laki dan perempuan, apa sejenis atau lain jenis apa lagi. Kenapa aibnya tadi? Dan Rasulullah bilang begitu. Ada yang berdasar pada tadumu ala ahadikum illa bikhairin. Ada pada takulu. Ada yang begitu. Dan ini penting bagi kita. Nah, baik. Jadi dalam fikih jenazah itu konsepnya ada tiga fase dalam kifayatus jenazah. Yang pertama itu qoblal maut, yang kedua indal maut, kemudian yang ketiga ba'dal maut. Qoblal maut itu hatta idza sakarat. Jadi ketika sampai pada sekaratnya. Nah, salah satu sebab kenapa kita harus kifayah, karena itu melanjutkan hak jamin menjamin antar sesama. Dan ini dikuatkan oleh Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kalau wal arhamnya itu lebih pada silaturahmi birrahmah. Tapi tasaaluna itu maksudnya adalah tatasaaluna bainakum billah wa tanshuduna bainakum billah. Saling meminta dan memberi. Kadang memberi tanpa harus diminta, apalagi orang meminta. Misalnya minta tolong. Jadi kalau diminta tolong, aduh, ya itu, aduh. Itu kalau istilah malaikat Israel itu bahasanya bahasa pamulang, buat cekeknya gitu. Itu masih bilang nggak suka benar. Nah, maka kata Imam Jalaluddin Asy'ari Aslan itu tasa'aluna bainakum billah wa tanshuduna bainakum billah, dan kamu harus menjaminkan baik masalah dunia maupun masalah ukhrawi. Nah, salah satu bagaimana kita menjamin keberadaan orang yang sedang sakaratul maut, lakinu mautahu. Bimbing dia supaya husnul khotimah. Jangan kita bilang, siapa sekarang? Orang yang biasa nyolong ayam, biarin bakar dia, mati masuk neraka juga. Untung enak kita mah, aman nggak ada dia. Jangan begitu. Seberapapun kedaliman seseorang, tetap kita ini harus bisa menjaminkan. Makanya Rasulullah sampai ditegur sama Allah itu begitu. Ada sahabat 70 sahabatnya itu yang dibakai sampai mati, sampai ada kepalanya yang ditendang-tendangin, ada yang ditancekin, ditombak, dipampang di batas desa. Itu peristiwa di rumah Unas. Itu Rasulullah dilengkeng setengah mati, kan manusia juga Rasulullah. Akhirnya selama hampir sebulan, ada yang mengatakan 27 hari, beliau berdoa setelah di sholat subuh, setelah rukuk yang terakhir. Salah satu doanya apa? Allahumma sdud wa wa'ataka ala mubah. Ya Allah, timpakan azab yang sangat pedih kepada kaum Mudar. Kaum Mudar itu siapa? Kaum yang memprakasai pembantaian 70 sahabat penghafal Quran. Itu Rasulullah sedekat itu doa.
Akhirnya turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kagak ada urusan ini, Mas. Itu urusan Tuhan. Nah kalau dia tanpa pengetahuan inti taubat ke saya itu saya terima, emang inti mau protes? Nah kalau itu orang saya adab di akhirat, emang karena inti? Bukan urusan saya itu. Yang penting inti cuma tahu bahwa dia itu zalim. Udah. Gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi oleh karena itu perbuatan dan ibadah yang sangat mulia terkait dengan menjaminkan seseorang itu adalah ketika kita mampu mentalkin seseorang tanpa harus melihat, mendengar dan lain, udah talkin aja. Jadi kalau mentalkin itu jangan lu ikutin apa? Itu bukan talkin namanya. Lu ikutin. Itu kan kadang pernah itu kan. Wah, nyebut orang ngajinya tengah-tengah. Wah, nyebut. Karena gak disuruh nyebut, ya bapaknya ngikutin. Put. Nyebut maksudnya nyebut Allah. Itu ngomongin nyebut tong. Nah ini kita harus, makanya Rasulullah itu jelas lakinu mau kakum bila jangan put. Nah, ini dia harus tulus dan itulah terakhir jaminan kita kepada orang yang sahabat. Nah kalau urusan sebelumnya sakit besukin doain. Jangan sakit karena yang punya utang kagak bayar ditagih oleh melulu. Mau sekarang, mau udah sakitnya udah setengah parah lah. Belum bayar kagak bayar nih, udah muluan mati aja dah. Biarin saya ikhlasin. Itu mau bukan, itu nggak bagus sih. Karena ini kita ini dijaminkan oleh Allah untuk keberadaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang zalim, belum tentu Allah langsung menghukum. Kalau kita mampu membuat menarik sehingga dia bertobat, maka kemuliaan di sisi Allah bagi kita dan menyelamatkan orang lain. Dan jangan disyukuri, lantak tuh masuk neraka. Tuh, dah. Pokok kalau ada yang kurang nanya aja. Terus indal maut ya. Indal maut antara sakaratul maut sampai ketika pas mati, apa yang harus kita lakukan? Ngusap wajah. Nah, ngusap wajah itu supaya menghilangkan kesan. Karena apa? Pada umumnya ketika ruh ditarik, kita kubidot ruh tantakul basar. Itu kata Rasulullah. Bila ruh dicabut itu pasti diikuti oleh mata. Lah biasanya cabutnya kan dari ubun-ubun. Iya, kalau musim dari jempol kaki. Musim segini cuma. Kalau musim janda, jangan. Nggak boleh. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi ceritanya begini. Pas mendengar Abu Salmah atau Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah yang dikabari pertama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah selalu mendampingi Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah masuk, balik lagi, bingung. Kenapa? Lu ngelihat mata Abu Salma ya? Iya. Maka usap. Karena Rasulullah langsung bersabda, Inna lu igaku bidokat tahun. Setiap mata yang meninggal itu pasti kebanyakan atas. Nah itu di usap. Nah berkaitan tadi ke Bahudin, mencium sebagai ikram. Dan mencium sebagai ikram itu dibatasi. Maka pertama itu dilakukan sebelum disucikan atau dimandikan. Kalau sudah dimandikan itu para ulama bikin makruh. Kenapa? Dikhawatirkan itu ada bekas makanan, ada bekas sate, nempel. Ya kalau sesuatu yang halal, kalau yang najis. Dan berarti tidak lagi kifayah kan, tidak lagi sempurna.
Maka lakukan sebelum dimandikan. Kalau sudah dimandikan itu makruh untuk yang begituan. Bahkan seharusnya dia sudah mendapatkan derajat di sisi Allah setelah disucikan. Jangan dipengaruhi oleh ukuran-ukuran keduniaan. Dan sebelum itu silakan. Maka masih ada, sering kita lihat, saya sendiri melihat, sudah dimandikan, dibuka lagi, ini lagi. Itu hanya memberikan kesempatan, dan saya lebih cenderung setelah sependek pengetahuan saya dalam kajian fikih itu, kalau sudah dimandikan cukup melihat, dan itu harus disertai dengan doa yang baik. Dan dibilang, ya Allah, apa sih mati pakai mati? Mana warisan dulu, ada dulu ngomong, itu nggak boleh gitu. Pak, jangan pulang dulu ya. Orang sintong yang terakhir masih di jalan. Diajak ngomong, orang mati diajak ngomong. Kan yang ngomong? Bukan kayak ngomong ya. Tapi banyak yang melakukan hal ini. Jadi itulah. Terkait dengan sikap itu, termasuk cara memandikan itu, jangan sampai kita melihat, apalagi sampai melihat auratnya. Itu air. Tanpa kita berpikir apa-apa itu sudah kan. Makanya memandikan itu makruh melihat gitu. Sama dengan megang nggak apa-apa, tapi juga penting bagi kita sikapnya itu jangan mikir apa-apa. Lepas lempengan ya laki-laki sama laki-laki pas megang gede amat tuh. Itu hati-hati loh. Awalnya pas nyebokin, saya nggak boleh, harus tulus kita itu, dan harus khusnudon kepada si mayat. Seberapapun dia belangsaknya di dunia, tetap kita harus khusnudon. Kenapa? Ini ukurannya ada yang kifayah di jenazah, yang akan mengukur adalah Allah. Dan ini kita harus tulus. Jadi kalau nanti bertugas atau menjadi petugas, kalau petugas itu dapat legalitas resmi sama masyarakat menyepakati, kalau bertugas itu pun karena kondisi tertentu, maka kita harus ikut. Oke, indal maut udah, yang penting tadi, nah bagaimana menata jasad, madhab kiblat dan lain sebagainya, dan itu bagian dari yang sunnah muakkadah. Nah itu benar hadap kiblat. Kenapa? Orang mati ditaruh bagaimanapun nggak ada masalah, gitu ya. Kan nggak ngomong, nggak protes. Lu ada kiblat buat enggak? Gitu. Dan yang penting itu kemudian ba'dal maut, yaitu tadi mulai dari memulasarakan secara umum, meletakkan, memandikan, mensolati sampai memakamkan. Dan itu hal yang baik. Saya langsung ke pemakaman. Batasan maksimal yang paling maksimal itu orang masuk ke kubur berdiri terus sampai ujung tangan, itu paling maksimal, paling tamam. Ya, dan itu rata-rata ya, rata-rata. Sidun itu yang galiannya di tengah. Nah ini di tengah ini. Nah ini mayat boleh terlentang, boleh dimiringin sebagaimana di lahat. Nah ini banyak dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Ini yang namanya lahat, ini sih. Jadi biasanya mayat ada yang terlentang, ada yang miring. Miring itu sunnah karena ngadep kiblat. Ya, nah gitu. Dan itu sunnah diletakkan, menempel pipi kanannya ditempelan ke tanah atau dikasih tanah. Kenapa? Dengan mengucap minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha tukhrijukum taratan ukhra. Maksudnya dari tanah ini inti dijadiin, ke tanah inti kembali, dari tanah inti akan dibangkitkan. Nah, isyaratnya begitu. Ini sebenarnya
bagi yang hidup itu sebagai penguatan akidah, pengakuan, karena dalam pendapat ulama tafsir itu tauhidul wa iqraru bil ubudiyyati wal mulki. Kalau wal mulki itu bil ubudiyyati ketaatan, wal mulki kepemilikan. Itu dimiliki oleh Allah melalui tanah, dibikin dari tanah kembali ke tanah. Jadi saya akan mengikut tanah itu mengembalikan nilai-nilai akidah. Nah, maka itulah untuk yang segitu ya dapat terangkan. Biasanya kalau mayat yang dipetik, nah emang mau dibongkar, gitu. Boleh nggak ngebongkar mayat yang dipetik hanya untuk mencari fadilah? Boleh, selama tidak mempengaruhi kondisi jenazah. Kalau kira-kira jenazahnya masih utuh dan boleh digerakkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan udah lama, meninggalnya di mana gitu kan? Pernah dengar nggak dulu yang pelita air service yang kopilotnya yang di Jepang itu, Tokyo? Nah itu saya kebetulan tetangganya, dan itu sudah 14 hari mayat baru sampai. Adanya keluarga kepingin buka, sampai saya teriak, tolong muliakan jenazah. Nggak mungkin 14 hari itu sudah nggak. Ini nanti mati, Allah ya ini adat. Belum tentu ketika dibuka itu akan memberikan kekuatan akidah, malah nggak karu-karuan kemungkinan ya, karena kita lemah. Itu kenapa Syafi'i itu, Imam Syafi'i, ulama Syafi'i mewajibkan sikoh pada orang yang berkaitan dengan jenazah. Nah, maka ini ya sudah apa adanya, apalagi mayat-mayat yang khusus. Jadi kalau ada dinding hari, kalau ini gampang tinggal tutup aja depannya. Nah, kalau lahat ini pada umumnya di kita, ya. Ini ada galian jorok, ya. Boleh dimiringin ke sini, boleh simetris. Yang penting nanti mayat itu ngangsrok ke bawah dan gampang dimiringinnya. Gitu. Saya kira umumnya udah paham ya kalau yang lahat. Nah, dan ketinggian dan lebarnya saya kira disesuaikan. Ya artinya batas 75 cm itu adalah ukuran umum orang jongkok. Tahu jongkok? Kenapa turunin mayat? Itu kalau nggak jongkok kan susah. Nah ini setidaknya ukurannya nanti pas jongkoknya nggak terganggu, masih ada selang mayat itu bisa turun di atas di depan dengkul kita. Itu ukuran yang kondisional. Maka kadang rata-rata yang 75 cm. Nah kemudian berkaitan dengan ini sebenarnya hadis ketika ada perpindahan makam. Jadi ketika gali makam nemu tulang gitu. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kapsul aumil mayyiti kakaslihi hayyan. Mematahkan tulang mayit walaupun sudah rapuh itu sama dengan mematahkan ketika hidup. Ini dasarnya. Jadi kita harus hati-hati benar. Terus, wah saya tahu ini pemabok, baksak, bikin resek di kampung. Biarin. Karena kifayah kita tidak mengukur pada kondisi hidupnya. Itu terasa adu nabainakum billah wa tansuduna bainakum billah. Nah, jadi ini standar ya. Jadi kita harus hati-hati kalau nemu entah karena akibat penggeseran bumi atau memang pas itu kuburan orang, bisa tadi udah rata tapi udah nggak. Nah, kemudian sehingga tadi terkait penting enggaknya bagaimana sih hukum menjamin perpanjangan makam. Sebenarnya
masalah kepada keluarga kita diurus perpanjangan masanya ini dan ini sebenarnya bagian dari ikrar, memuliakan. Dan sebenarnya apabila ada mayat tidak ada lagi lahan yang bisa digali kecuali adalah kuburan keluarga kita, maka itu lebih baik secara ibadah merelakan untuk digali dan ditumpangkan mayat itu. Dan kita tidak boleh mendeteksi karakter mayat itu, mau mayat kebakaran, mau apa, kayak apa, mau pendosa, tidak ada masalah secara umum dalam hukum. Nah, hanya kalau tadi Ki Baharudin, ya ulama beda sunnah. Terus kalau kita mau nyium itu ya jabatan tertentu. Nah, ini ada hal-hal yang ada kalau adanya itu mempengaruhi pada sesuatu yang wajib, nanti jangan sampai nanti membuat yang wajib itu. Kalau hanya karena sunnah ya beginilah caranya ya pada umumnya. Terus tahap kedua memasukkan sekian lahan. Ini kepala dulu yang baik, kepala dulu ya. Kenapa kepala dulu? Karena kepala lebih dimuliakan. Jadi artinya jaminan keamanannya harus maksimal. Kalau kaki kan ikut, kalau kepala masuk pasti kakinya ikut Pak. Iya kan? Iya. Nah ini cara mengangkat dari ini menjelang menuntukkan. Nah ini dalam kondisi ada yang mengatakan kanan lebih sunnah karena memuliakan, tapi kanan lebih baik di bawah karena kekuatan. Jadi dua-duanya silakan, tidak apa-apa. Jadi kalau kekuatannya wajar, walaupun tangan kiri tidak apa-apa kalau kuat. Tapi kalau kadang-kadang terus kadang ke bawah, waduh, ini kayaknya mayat sudah gede banget. Ngapa bulan-bulan? Sering nggak gitu? Nah, hati-hati itu. Sikohnya hilang. Nah, jangan dibikin viral ya begitu. Nah, jadi itu karena di bawah kalau memang itu berkaitan dengan tenaga kekuatan. Kemudian selanjutnya, nah peletakannya boleh kita nungging, boleh kita jongkok. Ada kalanya kita cukup nungging dengan meletakkan. Yang penting adalah sampainya mayat itu benar-benar halus. Maksudnya halus, jangan diangkat lepuk itu, jangan. Itu bisa bangun lagi nanti. Ini apa namanya nih? Kayak onde-onde nih. Ganjel ya, apalah pokoknya katanya begitu yang dilihat begitu. Dan ini tempat-tempat yang sensitif biasanya pas di antara tulang belakang, antara kepala dan punggung itu nahannya. Terus kemudian di pinggang itu yang pokok. Terus di bawah pantat karena gampang berubah. Nah, yang sempurnanya ya dikatain, yang penting mayat tidak lagi berbalik setelah dimiringkan. Gitu. Baik. Kemudian, nah ini setelah yakin dia miringnya sudah nempel dan bagian kepala bagian pipi kanannya sudah diletakkan sebagai isyarat kembali ke tanah, ya. Terus kalau tidak dibuka mana? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi yang sunnah itu dibuka karena isyaratnya tadi menisbatkan kepada minha khalaqnakum wa fiha nu'id. Makanya itu sebagai penguatan akidah tauhid, ya. Nah, kemudian boleh diadanin, adzan boleh, berdiri boleh. Nah, kalau yang berdiri itu dinisbatkan kepada yang hidup. Ini ada beberapa pendapat nih pemahaman adzan. Sebelum kita suka dan nggak suka, boleh berdiri karena dinisbatkan kepada yang hidup. Sehingga Allahu Akbar itu adalah kalimat tidak. Nah, orang mati nggak bakalan sholat. Makanya ketika qad qamatis sholat itu diganti para umumnya qad qamatil
kiamat, berarti itu untuk yang hidup. Siap-siap ini mendekati kiamat sugro, maksudnya mati. Itu yang ada. Karena kita ikut-ikutan, udah agaknya begitu. Nah, kenapa adzan di dekat kepala? Ini sebagai tafsirah. Karena adzan bagian dari zikir. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal. Nah, adanya hadis itu maka diingatkan. Kenapa dengan zikir itu sabbatakallahu bil qauli sabiti fil hayatid dunya. Jadi kenapa pemahamannya nanti yang akan kembali ketika mungkar nakir datang itu antara ruh dan jasad atau ruh doang. Yang tahu siapa? Yang dikubur. Karena yang di luar kubur nggak bakalan tahu. Bapak pernah ngikutin? Nungguin di dalam kubur. Nah, kalau Bapak pernah nungguin di dalam kubur, saya percaya jasadnya. Nah, tetapi itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Jadi para ulama menisbatkan hal yang seperti itu. Kenapa harus nunduk? Karena itu dinisbatkan pada tafsirah bagi yang mati, yang meninggal. Sebagai sama dengan talqin ba'da zina. Talqin setelah dikubur. Nah, awalnya perintahnya talqinnya ketika sakaratul maut kan. Karena laki memimpi. Nah, karena berkaitan nanti akan ditanya sama. Kenapa? Karena istighfarnya juga nyampe. Nah, berarti kan tafsirahnya juga nyampe. Itu kenapa? Yang nggak suka, udah nggak usah ngomel. Ngomong, ya ngajak aja. Nggak usah ngomel, yang nggak suka. Nggak usah diajakin. Kembali pada keyakinan gitu. Nanti kalau dia mati, biarin nungguin. Ya, terus ada apa? Ya nggak tahu. Kita nggak akan tahu. Kalau yang nggak suka azab, nanti matinya kita nungguin di kuburan. Hah? Emang nungguin di mana lagi? Di kuburan. Makanya alam barzah, alam penantian. Lu tungguin nggak di situ sampai kapan? Sampai Allah berkehendak. Udah jangan diem situ. Urusan nanti. Kok gua kagak diadani? Udah gak usah ngomong-ngomong. Kalau sudah di kuburan, udah tungguin aja di situ. Nah, bilangin nanti yang mati-mati, yang kurang suka ada, sama yang suka ada, jangan berantem. Udah kalau udah mati, dia baik-baik di situ, suruh nungguin di situ sampai dia mulai. Jangan diajak pulang. Kalau kau mati kiamat, kalau kau mati sholat tak apa-apa. Nah, kalau kau mati kiamat itu kepada yang itu, silakan mana yang enak. Setelah itu baru selesai, baru dinding harinya ditata. Nah, gitu. Terus apa lagi? Nah, ini sudah mulai pengurukan. Dan tetap kita sampai bertolak dari makam tidak boleh hati berprasangka, berperasaan apa-apa selain mendoakan. Ya, apapun itu harus dijaga. Terus kalau perlu kembang, nggak ada kembang ya sudah. Ya kalau nggak ada, kelaras juga nggak apa-apa. Tapi niatnya harus kata, ya Allah, ini kelaras bukan apa-apa buat ngademin yang ada di kubur. Udah niatnya apa ya? Silat. Bunga itu untuk menjaga ya ikram kan, memuliakan, jadi mengharumkan supaya di sisi Allah dia menjadi harum. Nah, ini apa nih? Cuci tangan itu sunnah, ya. Lepas suci atau tidak suci, cuci tangan setelah pemakaman itu sunnah. Karena perintah Nabi, kenapa? Paling tidak kita menghilangkan dari hal-hal yang bersifat aib dan lain sebagainya. Hal yang tidak baik, tuh bawa mayat begitu tuh, pingin. Makanya kalau kira-kira nanti mati dibawanya begitu, ngomong aja, jangan begini bawanya. Lah, iya ini gak bagus ya. Walaupun terpaksa dan lain sebagainya, ini aduh ya Allah. Jangan upayakan jangan seperti ini. Tuh, Masya Allah. Terus ini ya Allah
kalau mayat dikubur segini. Dan salah satu mengukur kedalaman lahar itu apa? Menghindarkan dari binatang buas. Ya, itu termasuk. Makanya sunnah dipadetin, diinjek-injek. Maksudnya yang diinjek tangannya, jangan mayatnya. Nah, dipadetin itu nyari buntut pakom jangan begini. Datangannya ke rumah harus kita kasih. Pakai tidur di kuburan begini yang jadi. Lepas itu kuburan orang non muslim, apalagi non muslim itu tidak boleh. Nah, dari sini jangan mampir ke kuburan terus kasuk begini, jangan. Ya, ini terakhir. Pertama, kita bagaimana menghadapi jenazah itu. Jenazah yang kondisi jenazah sensitif itu macam-macam. Kebakar, terus penyakitnya penyakit akut. Salah satunya itu liver akut. Karena liver akut itu pankreasnya sudah kemana-mana menyatu dengan daging. Tahu nanas? Nanas. Lo kan kagak pernah makan. Nanas tahu nanas kan? Enak gak? Coba daging direndam di air nanas. Jadi asamnya itu dominan. Dan itu saya pernah berpengalaman, dia liver akut dan di tempat tidur dia selama 4 tahun. Ketika meninggal, nggak ada yang mau ngangkat. Nah, karena kita masih waktu itu saya masih tahun 86. Saya tinggal sementara di pesantren Al Makmur di Kreo. Ada Pak Haji yang biasa di masjid. Bos, bantuin kamu, kuburin mayat. Senang. Karena kita senang ya, kuburin mayat. Yang ngangkat, akhirnya saya turun. Pas diangklokin, saya angkat, pas saya di lempengan punggung. Pas saya nadangin gini, itu jari-jari saya 5 jari itu masuk ke sela-sela rusuk. Jadi kain kafannya tembus dan dalam kondisi basahnya antara coklat ke kuning-kuningan. Pas setelah itu baru kan kapur barus masih dominan. Pas mulai naruh itu baunya berubah. Ya bau bangkai. Mayit itu apa? Bangkai, cuma bahasanya aja. Wih mayit, bangkai sama itu cuma bahasanya. Jadi itu, alhamdulillah 3 hari gak hilang itu. Itu satu contoh. Karena saya nggak ikut karena hanya nguburin. Nah, pas memandikan, bagaimana kondisi tubuh yang seperti ini? Maka kalaupun harus dimandikan dengan menjaga jangan sampai ada bagian jasad yang terurai, terpisah dari jasad asli. Kalau terjadi, maka itu dilihat. Kalau sudah dominan air, ya, daging yang sudah menjadi air, misalnya nanah, sudah menjadi nanah, itu tidak harus disatukan. Maka disiram air, ya, tetap tadi doanya tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah ala millati Rasulullah, tambah doa yang lain. Udah itu aja. Kenapa? Doa itu selain untuk kebaikan si jenazah, itu juga menetapkan. Jadi kita punya istiqdah, hati dan pendirian kita dalam ketulusan kita dalam kifayah itu tetap terjaga. Nah, iya biasa aja. Jangan ya. Jadi kayak digambarkan oleh Ustaz tadi itu, ya sudah antara air dan daging. Maka berkaitan dengan sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah baik muakkad bahasa itu, saya lebih merekomendasikan ketika mayat itu sudah dalam kondisi tertentu, itu mandinya dialasin kain putih yang lebih jarang lah. Atau kain kafan itu dibeli yang ada yang biasa buat nyaring tahu. Nah itu kain yang begitu itu bagus, ditaruh di atas. Kalau
ada kondisi mayat yang sedikit, mungkin ketika dimandikan rambutnya copot, kukunya copot, ada bagian antara daging dan nanah itu sudah susah dipisahkan, maka disaring, karena sehelai rambut pun itu akan menjadi saksi atas dirinya. Itu jangan disia-siakan. Kita mungkin enggak menjaminkan, tapi jangan bagian tubuhnya. Karena apa? Itu akan menjadi saksi. Jadi ada dalam sebuah diskusi itu Allah bilang, ente siapa? Saya Hasan. Waktu dipanggil sholat ente cuek kan? Iya. Ya sudah, kalau ente dulu cuek dipanggil sholat, saya cuek sekarang. Datang lagi, ya Allah saya ingin memohon tobat. Dulu waktu kali diperintah sholat ente cuek kan? Iya. Iya Allah saya cuek banget. Ya udah, saya cuek karena kamu cuek. Sampai terus berulang-ulang. Saya tanya sekarang, apakah ada kebaikan walaupun darrotin? Ada. Oh saya pernah begini. Ya sudah, saya akan mengambil saksi. Wah, dipikir saksinya teman akrab. Ternyata min kulli sulamin syahidan. Setiap ruas-ruas tubuh itu akan menjadi saksi. Itu yang dihadirkan oleh Allah. Rambut yang waktu mandiin mengikut aliran kecomberan itu diambil oleh Allah, dipanggilkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah jadi saksi. Jadi ini makanya kita harus betul-betul memuliakan jenazah, siapapun jenazah. Maka saya merekomendasikan kalau mandikan, kalau kira-kira sama jasad, walaupun dalam kondisi yang fisiknya utuh, bisa jadi ketika kita ngeramasin, tahu, pernah ngeramasin kan? Itu mungkin satu helai, itu jangan disia-siakan, satukan dalam kapal. Nah ini penting begini. Ini sering kita abaikan. Karena waktu pas ketika tikungan momen ya, yang kemarin siapa yang ikut waktu memandikan di rumah sakit RSUD? Saya ada itu. Saya ngawasin. Saya ngawasin. Terus dia ada ambil bingung kenapa? Ada bagian daging yang terurai. Saya bilang ambil, cepat cari, ambil, satukan nanti di kamar. Jadi gitu. Itu udah mau dibungkus, ada daging ketinggalan. Bagian dari pundak kalau nggak salah. Ambil, satukan, kalau itu daging. Tapi kalau kondisinya sudah antara daging dan air itu sulit dibedakan, nanah maksudnya, itu silahkan disiram dengan cara tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bagaimanapun nanti Allah berkehendak itu akan menjadi dikumpulkan. Ya kasyal iboma lamang badal maut. Ya zat yang bisa mengembalikan utuh dari jasad yang terurai berkalang tanah. Jadi itu penting. Nah ini pemuliaan jenazah itu sampai di situ. Nanti kalau ulama masih ada masalah sampaikan aja. Yang kedua, jenazah yang kondisinya fisiknya tidak utuh. Nah, kemarin peristiwa pesawat apa itu yang jatuh meledak? Air Asia apa lain? Sehingga ledakan itu menghancurkan tubuh sebelum jatuh ke laut. Diketemukan di Jawa Timur paha sebelah. Diketemukan di tempat lain kepalanya. Maka bila keutuhan ketidakutuhan itu masih dalam kondisi antara kepala, kalau kepala doang, maka itu wajib disolatin dan dimandikan kepala sampai ke tubuh. Kalau tangan doang dan kaki tidak wajib dimandikan. Udah dikubur. Dikuburnya juga gak harus dibungkus, dikafani, tetapi yang baik dikafani sebagai bentuk pemuliaan. Bagaimanapun Allah berkehendak menyatukan itu kembali nanti. Itu dinisbatkan itu.
Nah kalau pertama terus ketemu kaki kanan, terus ketemu lagi kaki kiri, tidak harus disatukan. Karena bila digali lagi kaki yang kanan digali lagi belum tentu sudah menjadi belatung kan? Maka itu menjaga air itu, maka kubur di tempat yang lain, tidak apa-apa. Kalaupun harus disatukan, jangan sampai menggalinya sampai kepada bagian jasad yang pertama. Kenapa? Ketika kita gali belum tentu itu utuh. Nanti kalau sudah jadi belatung kan jadi belatung lah, kan akhirnya nggak siko kan? Itu. Jadi pikir itu menjaga hal itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau sekitar kepala sampai tubuh, ya. Nah, peristiwa tanggal 17 Mei itu, setelah 14 Mei ya, hancur-hancuran. Saya nemuin mayat antara perempuan dan laki-laki di bawah troli. Dia kebakar. Ketika saya angkat, ternyata dia tengkurap. Nah, ketika saya angkat, isi perutnya ketinggalan karena udah matang. Dan antara kaki sampai paha itu udah hancur dari debu. Jadi tinggal bagian tulang paha yang nyodok-nyodok itu tajam, saya angkat itu. Kepalanya juga ketinggalan. Maka caranya plastik saya tutup di atas, baru saya putar ke bawah, baru kena. Dan itu sama teman-teman polsek waktu itu, Pak angkat, begitu dah. Lalu gimana kalau nggak dia? Udah, bungkus dulu Pak, Ustaz, bungkus dulu, saya baru mau ngangkat. Nah, artinya belum tentu setiap orang yang sudah terbiasa dengan kondisi itu tegel gitu kan. Ya itulah kadang-kadang kita harus ditutup. Terus kalau kita yang ngangkat siapa? Ya itu, baru saya masuk koran itu. Iya, cuman pas saya masuk koran dan siapa apa? Dan itu ingat saya mengangkat. Nah, akhirnya hal yang begitu saya nggak tahu nanti pemandian karena itu langsung ke Fatmawati apa di mana itu nggak tahu boleh langsung nanti. Nah dalam kondisi yang begitu, nah tadi Pak Kebahudin sudah nyampaikan, dalam kondisi yang gosong itu ya udah bisa isi perutnya udah matang, udah nggak kayak udah matang, ya gitu. Istilah kayak ayam bakar udah semuanya matang. Nah itu cukup di tayamum. Dan tayamum itu ya sekedar tayamum ya. Yang penting sampainya walaupun tidak sempurna sampai ke tangan-tangannya, yang penting sudah wajah dalam kondisi begitu. Kalau disiram itu harus dikasih satir. Satir itu apa? Penutup. Yang penting sampainya air. Udah niat nawaitul gusla ala hadan. Udah gitu aja. Itu kondisi tertentu. Baik. Yang panjang-panjang. Jenazah yang karena penyakit berbahaya dan menular, COVID. Jadi tadi dijelaskan sebagian. Fikih itu sebenarnya lebih detail. Pakai sarung tangan, setidaknya ada alasan, ada batasan antara tangan dengan jasad atau air dari penyatuan jasad itu. Karena orang penyakit menular, airnya juga bisa kan menular. Maka bagaimana sedini mungkin kita, kalaupun dalam ukuran seganas-ganasnya penyakit menular itu antara 16 detik sampai 3 menit. Yang Ibnu Sina itu ada bakteri yang paling cepat, paling ganas itu antara 16 detik sampai 3 menit. Dari 3 menit 180 detik. 16 detik itu harus disucikan lagi, dibersihkan dengan air. Dan itu sunnah dengan air panas. Jadi seberapa kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan hal itu? Artinya 16 detik setelah kita memandikan itu harus kita. Makanya Islam mensunnahkan untuk berwudu. Setidaknya wudu itu sunnah dulu, dibersihkan dulu yang berkaitan dengan itu, terutama itu. Seperti lasek
atau apa-apa yang bisa menyelamatkan kita tidak secara langsung. Kalaupun harus pakai galah selangnya disiramin gitu sampai terus karena ini bahayanya merubah posisi mayat, menggulingkan untuk menyampaikan air, tidak harus sebersih mungkin. Yang penting yakin saja kita bidoni, udah air suci mensucikan, udah gitu. Itu minimal paling pelit kita. Jadi pakai selang, udah disemprotin aja. Kalau kira mayatnya masih utuh ya agak kencengan lah di sela-sela itu, udah. Apapun bentuknya, mau celana dalam, setelah diperas dari sabun, udah. Maka jangan kain dimasukkan ke air suci, maka kain yang habis diperas dimasukin air suci, itu mensucikan. Sama dengan fikih masak. Daging yang dicuci, maka daging yang dimabukkan, darah yang dimabukkan di daging itu setelah dicuci dia akan terurai menjadi najis. Makanya para ulama fikih merekomendasikan masak dulu daging dengan air panas. Ketika dia sudah membeku, bagian kotor keluar, maka baru diolah. Itu fikih masak loh. Dan itu saya biasakan. Daging habis dipotong-potong belum kena air, saya rebus air matang, kasih bawang sama asam supaya daging cepat empuk tapi tidak hancur. Baru setelah itu dicuci. Saya nggak pernah nyuci daging dalam kondisi mentah. Kalaupun begitu, setelah dimasak saya cuci lagi. Itu dikit. Jarang kan? Jarang. Nah, orang urusan mayat masak. Jenazah yang kondisi fisiknya membusuk sebagian atau seluruhnya, yaitu hampir sama tadi itu, antara tayamum dan menyiram dengan batas ya nyiram yang hati-hati dan dikasih satir tadi. Pembusukannya sudah 50%. Tapi kalau dibiarin dia utuh, maka itu lebih baik disatukan. Begitu. Loh kan udah jadi bangkai, kan emang bangkai. Mayat itu kan, jadi tidak harus siap. Ada bangkai yang belum busuk, ada yang sudah. Iya, walaupun sebusuk-busuknya, selama itu tidak dominan pada air, tetap harus kita muliakan, gitu loh. Iya, ngeri. Ini kewajiban karena ibadah itu surga itu nggak murah. Makanya orang yang memandikan mayat yang tulus itu ahli jannah itu. Ini calon ahli surga. Beda dengan saya cuma ngecap doang, mandi belum. Ya pernah juga sih. Termasuk memandikan almarhum tidak juga ya, alhamdulillah. Nah, kemudian jenazah yang tidak jelas agamanya. Nah, mandikan aja. Gak tahu ini agamanya apa. Kecuali pada kondisi, karena memandikan itu kan gak apa-apa. Ketika disolatin atau sesudah disolatin, sehingga para ulama fikih ada mayat gak tahu jelas ini Islam atau bukan, maka ketika doa itu harus diawali begini: Allahumma in kana mu'minan atau mu'minatin faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, kalau dia memang mukminah atau mukmin, ya sampai itu aja. Tapi kalau dia non, ya udah Allah lebih tahu daripada kita. Jadi in kana mu'minan faghfir lahu. Jadi itu, ya baik dalam kondisi itu atau tidak. Untuk jenazah yang tidak terjangkau karena kondisi tertentu. Ada mayat jatuh di celah-celah tebing, udah nggak ada alat yang bisa menjangkau, udah susah. Ya sudah, cara mencucikan siram aja dari atas. Bila saya niat memandikan ini secara syara,
Dikafani nggak apa-apa, cukup mengkafaninya ditutupin dengan apapun yang suci, entah itu dedaunan atau kain, udah tutupin, udah, ya sudah, terus ya sudah biarin, Bismillah, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau sudah nggak mungkin, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau udah nggak mungkin, gimana? Susah, alat pun nggak bisa, nah, gimana itu? Ya seperti itu caranya. Jadi gimana? Dan habis ya. Tapi yang baik ya sudah sebagaimana talqin yang dikenakan oleh para ulama. Tolong dalam praktek ini kan tadi ya. Ya, setidaknya dengan nonton ini saya bisa kopi. Ukuran dalamnya kubur setinggi orang berdiri, ditambah tangan yang diletakkan ke atas. Orang yang menjadi ukuran yang memiliki tinggi badan rata-rata. Sebelum dikuburkan, jenazah diletakkan di sebelah selatan liang lahat dengan posisi kepala di sebelah utara. Bisa di ujung, bisa di samping ya. Bersiap di atas liang untuk menguburkan jenazah. Dan 3 orang di dalam liang untuk meletakkan jenazah. Jenazah diangkat dan diturunkan oleh beberapa orang dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seraya menyerahkannya kepada 3 orang di dalam liang. Jenazah diletakkan di dalam kubur menghadap kiblat dengan posisi kepala di sebelah utara. Bukalah semua tali simpul pada jenazah. Bukalah kain kafan pada bagian kanan kepala jenazah agar pipi kanannya menyentuh tanah. Nah, dalam hal ini tidak harus terbuka semua. Ini hanya saya pikir memberikan penglihatan yang menyeluruh kepada kita. Tapi bagi yang bagian pas di kepala itu tidak harus terbuka semua. Karena ini termasuk bagian para ulama fikih untuk menghindarkan dari hal ini, bagian dari air, menjaga air. Cukup diyakinkan, dibuka, ditempelin ke tanah. Kalau nggak memungkinkan karena situasi gumuk dan lain sebagainya atau medannya tidak memungkinkan, tanah itu taruh di pipinya, taruh di bagian pipinya. Nah itu kenapa? Karena ini dinisbatkan pada tadi itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Nah itu yang terpenting. Jadi tidak harus dibuka secara mungkin. Kalau ini kan dibuka semua. Sunnah diadani dan diikomai. Ini nunduk ke mayat, ke jenazah.
Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seberapapun nilai kebaikan dan keburukan sekecil-kecilnya, walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab itu namlatul hamra, ujung kepala semut yang paling kecil. Susah membayangkan semut paling kecil apa? Kadang Allah dzarrah itu dimanakan habbatin min khardal. Jadi sekecil apapun Allah tetap akan wa in kana hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran. Jadi kalau itu memang baik, ya pasti Allah akan memberikan. Saya kira demikian. Semoga ini, walaupun saya ambil pokok-pokoknya, ini cukup menginspirasi bagi kita agar setiap kita bertugas atau dijadikan sebagai petugas itu bertugas dengan semaksimal mungkin dan sukses buat Anda semua. Dan sertifikat yang kita akan berikan itu sebagai bentuk penguatan untuk menjamin dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan kita secara bersama. Demikian, karena sering ada laporan, lupa kami juga meragukan orang itu, ya seharusnya dia bersertifikat. Iya, maka MUI berkepentingan untuk membagi sertifikat hal ini, tapi dengan melalui kegiatan. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas ya atas nama MUI. Ini sebagai upaya di dalam mewujudkan kelestarian akan kita. Amin. Saya kira demikian. Kalau kira-kira masih ada pertanyaan yang muskilah yang penting disampaikan dengan singkat waktu. Ya. Ayo, silakan. Satu aja. Tadi sudah dijelaskan kita memuliakan si mayit. Nah, kita mendapatkan tugas untuk memandikan jenazah entah dari keluarga kita sendiri atau bukan di luar dari keluarga kita sendiri. Apakah dibolehkan kita menanyakan perihal kematiannya kepada ibu mayit? Itu Ya. Kalian. Yang pertama, jenis kain apa yang direkomendasikan untuk jadi kain kafan? Karena kalau kita bertemu kain, itu kan banyak jenisnya, ada koyo wasiat atau jenazah berwasiat supaya pakai kain ikrom. Posisi kain ikrom itu di lapis yang beberapa dipakainya. Dan yang ketiga, jenazah ini di keluarganya ada pertentangan mengenai agamanya. Jadi mungkin dia mu'alaf atau mungkin dia sudah murtad. Nah, ini bagaimana kita sebagai petugas intervensinya sampai sejauh apa? Terima kasih. Ada lagi? Ada satu jawabannya. Ya. Mesin ini kayak jenazah yang udah transgender. Transgender. Ya. Dan kita bagi di bukan. Kita banci misalnya. Ya. Kan sudah ada yang berubah dari Ya. ininya. Gimana itu? Ya. Nah, oke. Imam perempuan bisa atau tidak? Gimana? Imam atau makmum dari perempuan, atau bolehkah di dalam keadaan tertentu? Makmum kepada imam perempuan. Ya. Yang pertama, ya imam perempuan untuk jenazah laki-laki mungkin, atau keadaan-keadaan tertentu yang kadang mungkin dalam perang gitu. Imam. Kejadian begini, pas hari Jumat ya, itu kan ada yang meninggal dunia. Kemudian akan segerakan apa Jumatan dulu, apa sengaja dulu kan gitu ya. Yang kedua, azan itu kan untuk panggilan sholat ya. Nah, kenapa diajarkan untuk anak baru lahir, untuk angin yang kencang, gitu kan? Iya. Itu bagaimana? Oke. Ya cukup. Menemui mayat yang sudah takut gitu ya. Kalau memang kita khawatir kalau sampai tidak diluruskan
Pertanyaannya mayat kaku. Kalau saya sudah pakai kasur, susah bercopotnya kalau pakai dokter gimana? Iman. Ya, kalau Ya. susah copotnya di paten. Ya. Menjelang kita sholat dulu ya. Yang pertama apa sih? Boleh nggak kita yang hidup ya menanyakan kalau mengacu pada wala taqulu ila ahadikum illa bi khairin. Jangan kalian, ini maksudnya kepada yang mati ya, hadis itu memang kalimatnya mujmal, tapi ini hadis berkaitan dengan kematian. Jangan kau berbicara apa-apa atas si mayit itu kecuali hal-hal yang baik. Artinya gini, menjaga kebaikan. Nah, ketika ulama Syafi'iyah itu mayoritas mensyaratkan sikoh terhadap orang yang bertakziah, orang yang bertugas mengkifayakan mayit itu, atau orang yang lewat di dekat kematian itu tetap sikoh. Sikoh itu artinya menjaga aib si mayit. Nah, maka tidak perlu kalau secara kita, kalau sudah innalillah ya sudah, mau matinya kayak apa, matinya apa dan juga. Nah, dibolehkannya hanya untuk kepentingan proses pengkifayahannya. Entah kakinya misal atau begini dia sakit, nah, kayak tadi Pak, sebaiknya itu jujur supaya ada persiapan-persiapan baik hal berkaitan dengan peralatan maupun mental, gitu loh. Dan kita sebagai sebagai orang yang melakukan kifayah, ini kita juga harus siap mental. Andai kata tidak jujur kepada ahlul musibahnya, ya kita nggak usah. Itu gimana sih, bukan jujur begini, nggak usah. Karena itu bagian dari sikoh. Jadi boleh dalam konteks tertentu, tapi secara wajar jangan dianggap itu sebagai kewajaran untuk selalu menanya. Tapi hanya pada konteks diperlukannya untuk kebaikan si mayit. Entah itu karena dalam pelayanan memandikannya, mengkafani. Misalnya kayak tadi Ustaz bilang itu, ini meninggalnya apa? Meninggal biasa Pak. Padahal dia kena penyakit akut. Ternyata dia antara daging dan nanah sudah susah dibedakan. Nah, ini penting. Tetapi kita andai kata terjadi seperti itu, kan tadi secara umum kita sudah bahas. Ya kita nggak boleh berpikiran macam-macam terhadap si jenazah itu, seberapa busuknya itu jenazah. Kita dituntut, dan itulah hikmah dan kemuliaan yang Allah janjikan bagi kita yang membesar jenazah itu. Jadi itu aja. Jadi saya yang tanya, ini nggak boleh. Dan ini saya nanya begitu sehingga menjadi imit bagi saya, jahil saya. Nah ini yang tidak boleh dalam masalah kifayah. Ini yang merintah Allah, bukan dinisbatkan kepada sebab dan akibatnya mayat. Itulah keikhlasan kita, walaupun seberat apapun juga harus seperti itu. Ya, juga enggak, kira-kira ikhlas enggak? Dari awal ya. Ya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari yang begitu dah. Kain yang baik itu yang bagaimana? Kain yang baik putih. Kenapa putih? Mengisyaratkan kebersihan, kesucian. Artinya lepas dari noktah apapun itu sebagai wasilah doa. Jadi dengan kain putih itu seakan-akan kita berdoa agar si mayit itu bersih, gitu loh. Itu kenapa? Gimana kalau kain hijau? Kalau memang nggak ada ya, kain yang disenengin oleh si mayit apa? Jubah, pakai jubah. Karena kain yang disenengin itu sebagai kebanggaan dia, maka di hadapan Allah kalau itu jadi satu kebanggaan
sebagai nilai-nilai pendekatan atau syukur. Nah, makanya Nabi pakai jubahnya kan. Nah, jadi gitu. Pak, ada kain mikron, masukin. Jadi gitu. Jadi tidak wajib banget kain putih, tapi kain putih itu mengisyaratkan kesucian. Terus kualitas kainnya, ulama mengatakan sunnah menggunakan kain yang paling sederhana. Karena dinisbatkan pada kesederhanaan kita di hadapan Allah dengan tidak membangun image sok ini dan lain sebagainya. Kita di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Itu pemanaan itu. Tapi bagi ulama yang membolehkan kain yang bagus, nggak apa-apa. Kalau memang itu bukan untuk ingin dibedakan, saya mau aja pakai yang itu nggak boleh. Ini urusan kuburan, bukan lagi kondangan. Kalau kondangan pakai nggak apa-apa. Ini kekuburan. Waduh, nah ini nggak boleh. Alhamdulillah, pakai kaget saya kelihatan. Ini dari tadi kayak. Nah, jadi itu kayaknya. Terus kemudian wasiat. Kalau ada hal yang wasiat, ya, wasiat itu biasanya dari yang mati kepada anaknya. Misalnya gini, saya wasiat, ini duit khusus buat bungkus saya. Duit untuk bungkus saya, boleh nggak? Ya kagak boleh. Duit buat bungkus nggak boleh gitu. Duit buat belanja. Oh, kan, ngomong lagi. Ini duit beli kapan buat bungkus saya. Boleh. Ya, boleh nggak? Boleh. Kalau udah mati, kalau masih hidup jangan. Jadi itu wasiatnya seperti itu. Maka ini termasuk yang baik dan itu harus dilaksanakan. Gitu. Dan kelebihan ya, seberapapun harga kain papan itu kan tidak sampai mencakup sepertiga dari harga yang milik kan. Gitu. Artinya ya kain kafan bagus sih. Sebagus-bagusnya kain kafan yang seperti itu. Tapi memang di kalangan ulama sunnah yang paling sederhana sebagai bentuk rendah diri kita kepada Allah. Ya, tapi kalau kain yang bagus yang dimiliki kan nggak apa-apa. Yang kedua, kain itu nggak ada tulisannya, terus nggak ada ukirannya. Boleh nggak kain diukir? Ya nggak boleh sobek. Kain nggak boleh diukir Pak, sobek. Kalau di batik itu mungkin bisa. Nah, kain batikan nggak boleh. Terus kain ada tulisannya, pilih nomor 1, insya Allah janji akan tepati. Umpama gitu. Atau tulisannya la ilaha illallah Muhammadun nggak boleh. Ya, tulisan itu nggak boleh. Nah, kemudian lapis keberapa? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahudin. Maksimal ya, kalau memang adanya orang itu fakir, punyanya cuma kain, nggak ada dana lagi, terus tidak ada yang memberikan sedekah. Yang penting tertutup auratnya. Kalau kira-kira itu kain nggak cukup, yang baik, yang penting kepalanya tertutup, walaupun kakinya sebagian kelihatan. Itu batasan minimal. Iya. Kira-kira kalau ada mayat begitu, tega nggak kita yang lihat? Kasihlah kain apa kayak gitu. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan bayar, hutang piutang, itu kain, nggak boleh dipakai. Gitu. Kayak tadi itu, kalau lembar 1 milik dia, lembar yang 2 itu boleh hutang, jangan pakai. Kalaupun ya tadi pakai daun aja bisa, daun pisang, daun pisang. Tutupin dengan daun pisang. Kasih kemangi. Oh, kain babak. Jadi itu. Yang penting ditutupin auratnya. Dan kuburannya aman dari binatang. Ya, jadi itu ya. Ya ini terus
Yang gini. Kalau memang secara birroi dan bidani, roi itu dengan penglihatan ada KTP-nya Islam, ya sudah yakinkan Islam. Tapi secara logik dia pernah sholat di masjid, ya sudah yakini itu. Kalau ada yang ngakuin, maka laksanakan dulu dengan kewajiban kita sebagai muslim. Andai kata setelah itu dibawa ke gereja, jangan gereja, di dalam tempat lain yang bukan Islam, Allah lebih tahu. Kita nggak usah sok tahu, waduh nanti masuk neraka di bawah. Emang tahu neraka punya kita. Jangan berlebihan kita. Itu urusan Allah. Nah, ini kadang-kadang kita melakukan bagus dulu. Yang bagus sudah biarin dia dibawa ke sana, ke Belandongan, baru kita sholatin. Silahkan. Kalaupun kita sholatin lagi terus dibawa keluarganya, disikapi dengan bahasa non-Islam, itu udah bukan urusan kita. Gak usah, waduh, kayaknya masuk neraka itu orang. Emang neraka punya kita. Ini kadang-kadang kita betul tahu, nggak boleh itu. Urusan kita nggak boleh begitu tuh. Ya. Jadi itu saya kira, ya. Unsa, bencong. Bencong itu, nah, ngelihat auratnya mayit boleh dalam kondisi yang tertentu begini. Nah, dominan mananya? Dominan monasnya apa dominan empangnya? Ngerti gak sih saya ngomong? Udah, jangan pakai. Yang gunung ya. Yang pertama kain itu adalah batu. Gunung itu bisa dibikin. Bapak mau bikin gunung? Sulit. Tapi pagi pasti akan ada perubahan-perubahan besar. Ya udah ingat dah Jano. Nah, kalau yang begitu boleh melihat pada fisiknya, boleh melihat pada karakternya, baina wa baina. Karakternya lebih kepada wanita, gitu kan? Nah, tapi antara wanita dan laki dia dominan apanya? Karakternya. Ya, ternyata dia sudah operasi, ya dominan wataknya aja. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui watak orang yang dominasinya itu apa? Ajak berantem. Kalau dia nanti laki, makan golok laki itu, cewek nggak bakalan. Nah iya, nih, nanti aja berantem. Awas udah laki. Paling tidak isiannya begitu. Pegang yang mana? Jadi gitu, ada ikhtiar ya, ada ikhtiar bagaimana untuk menggali dominasi dia antara laki dan perempuan. Jadi kadang-kadang begitu. Kalau pas kita ditekan itu laki-lakinya keluar, berarti dominan laki-lakinya. Tapi kalau dibentak, jangan bentak lah. Oh, berarti mungkin cewek gitu. Nah itu dikuatkan dengan babinya. Jadi kalau itulah pikirnya yang lebih bijaksana. Kalau ternyata dia akan operasi, maka karakter dominannya apa? Gitu. Nah kalau karakternya itu ya, seberapa tahu seseorang? Pak saya baru dipanggil buat manggil doang, kehidupannya nggak tahu. Maka ditayin kepada keluarga yang dekat. Nah kalau sudah tayinnya dia laki-laki Pak, ya sudah laksanakan laki-laki, walaupun sebenarnya perempuan. Jadi tidak harus model semuanya. Ini biasanya kalau makan gimana? Kalau kencing bagaimana? Kalau waduh nggak usah. Itu bagi yang udah pernah. Belum. Nah, tapi yang bencong-bencong itu kan belum. Mau? Bentar ya. Saya kalau mau nanti saya minta nomor teleponnya ya. Kalau ada yang bencong saya kabari. Kemudian imam
imam bermakmum kepada imam perempuan. Kalau sholat jenazah perempuan sama perempuan silakan, nggak apa-apa. Tapi memang untuk sholat jenazah itu banyak ada ulama yang mengatakan udah laki-laki aja. Tetapi dibolehkan perempuan itu mensolati jenazah. Umumnya ada nggak sholat jenazah perempuan? Hah? Oh ada ya. Nah, ada kadang-kadang nggak usah. Memang sebagian ulama mengatakan tidak diperlukan. Nah, gitu loh. Maka nanti kurangnya pokoknya sampai di sini aja. Hah? Oh iya, saya pokok-pokoknya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bermakmum, laki-laki bermakmum kepada perempuan tidak boleh. Udah mau sholat apa juga nggak boleh. Mau sholat-sholatan juga nggak boleh. Kalau sholat-sholatan, ya ada sholat dia bilang dia mau melacok kan sholat-sholat. Imam, saya kira itu terus waktu Jumat. Kalau imamnya ada al-fajr dan datangnya sebelum sholat Jumat dan waktu untuk melaksanakan sholat jenazah itu cukup, artinya selesainya sholat jenazah itu belum masuk waktu zuhur, boleh disolatkan dulu, disolat jenazah dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau waktunya sholat jenazah itu nanti ke sholat terus masuk zuhur, artinya Jumat, maka yang baik habis sholat Jumat. Satu. Yang ketiga, ada beberapa hadis yang mengutamakan bahwa orang yang disolati sholat jenazahnya dilakukan setelah sholat Jumat itu ahlul jannah. Kenapa? Disebabkan pada jumlahnya tadi. Yang kedua, khidmatnya. Jadi biasanya kita kalau nyolatin jenazah pada Jumat itu khotib atau imam udah ngomong mohon keikhlasannya kita ada jenazah itu langsung sholat. Nah, jadi fadilahnya adalah jumlah yang menyolati lebih banyak. Nah kalau belum sholat Jumat, nah, jadi ada 3 faktor tadi pertimbangannya. Ya. Kemudian ada itu ya tadi itu persepsinya ada yang disebabkan kepada yang hidup dengan iqamahnya ya Allahu Akbar Allahu Akbar hayya 'alas shalah, maksudnya hidup. Kalau yang mati enggak bakalan bisa sholat. Ya. Nih cepat sholat, ini baru mati nih. Ntar kalau udah mati nggak bisa kita. Itu dibagi itu. Yang kedua sebagai tafsirah saling mengingatkan, dan mengingatkan itu kan termasuk ngajarin, membimbing. Maka adzan bisa diarahkan kepada si mayit. Kenapa? Agar dia biasa diingatkan berkaitan dengan kalimat-kalimat tauhid. Kenapa? Karena adzan itu adalah rangkaian kalimat tauhid yang dominan, yang pangkat. Maka digunakanlah adzan itu. Dan yang kedua, karena dia mengikuti pada nisbat ke madhabnya. Ini kan apa? Yang pertama kali adzan itu. Nah, itu karena sejarah itu. Jadi ada sababul wurud. Ada yang disababulkan ke situ, ada yang dipahami karena itu bagian dari itu. Jadi ada silakan buat si jenazah. Dan untuk si anak, ya, si anak itu disunnahkan adzan. Kenapa? Walladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun syai'an wa ja'alakum sam'a wal basara wal absara wal af'idah la'allakum. Jadi gini, proses yang namanya tarbiyatul aulad itu sejak dilahirkan. Bahkan ada asal sejak dirakit. Jadi sering dibiasakan dikir, karena itu ada kontraksi, ada interaksi. Nah, ketika pas ada
itu dia sebagai holkon akhor, manusia yang wajar. Hanya dia difungsikan pendengarannya dulu. Makanya kalau dengar maknya ngomong itu masih bayi diam, tapi bapaknya yang ngomong beda. Iya. Makanya disunahkan adzan. Adzan apa? Karena dia sudah bisa merekam. Jadi merekam. Nah, jadi merekam biasanya itu ya, yusabitullah berlagi na'amanu berkausa itu tadi kan istimewa dulu. Nah, baru nanti setelah banyak rekaman kayak kaset diputar sudah tahu oh ini Quran begini. Nah itu wajah akan bersama wal absar wal afida. Jadi pendengaran dulu, penglihatan, baru akal. Makanya anak kecil kalau suruh dengerin, anak belum tahu itu Quran, tapi didengerin Quran dia hafal. Baru setelah melihat mana Quran, anak bisa dengar, dikasih reading, dia pegang, karena pilihannya bagus, tapi akalnya belum jalan. Pas dia panas, dah suruh pegang lagi, nggak mau, kenapa? Sudah terekam. Baru setelah akal, nah, makanya katanya latak lalu sayaan bayi lahir itu nggak ngerti apa-apa. Kalau dibikin ngerti apa-apa, emang Allah nggak bisa? Bisa. Terus lahir, gua keluar dari sini, ini uang apaan? Nah, bahaya. Jadi kalau bayi lahir, makanya pertama disunahkan adzan itu untuk mulai memberikan pendidikan. Jadi istilahnya itu masuk pada kriteria tarbiyatul aulad. Wajah mayat kaku. Pertama, kalau bapak nemuin mayat yang ketika diusap matanya nggak bisa merem, bapak pakai daun bidara, daun sirih yang hangat disiramin, atau ngiris timun diiris tipis, taruh di matanya, udah dibiarin aja. Insya Allah antara 15 menit 20 menit ya, udah ya. Atau daun jarak, tahu daun jarak kan? Itu di gini-gini sampai layu, tutupin di matanya. Ya cobain aja. Cuma cobain jangan yang hidup. Cuma lagi ya. Iya yang hidup yang mati. Coba nanti dipraktekin kalau ada. Ya, tapi mudah-mudahan nggak nyampe yang begitu. Nah, yang kedua kaku. Kalau kakunya itu kayak Bu Dokter tadi udah lewat dari 3 jam, itu susah juga. Nah itu dengan air hangat, jangan air panas. Kalau air panas dia makan. Itu kan bisa jadi nanti mengelupas kulitnya. Pokoknya air hangat yang kira-kira dikit-dikit, jangan dipatahin. Ya. Pakai itu sama ya kami berhabisnya nggak boleh. Jadi itu diusahakan. Kalaupun itu juga tidak maksimal ya sudah apa adanya. Gitu. Susah dibungkuskan, masukin karung aja. Loh benar. Andai kata dimasukin dalam kondisi tertentu ya juga tidak apa-apa. Bungkus kapalnya memang susah kan kalau dibungkus. Apalagi udah 12 jam dia masih disolokkan kan susah. Maka usahakan ya seberapa pun kemampuan kita, tapi jangan sampai dipaksa. Dan kalau memang kondisinya udah nggak bisa, udah tidak mungkin, ya sudah nggak usah diomelin, kurang mati diomelin. Nggak usah dibilangkan, wah ini mah tergantung amal perbuatan. Jangan so tahu. Ini wah berarti ini nggak husnul khotimah. Jangan so tahu, kita nggak tahu. Jadi itu sikap kita harus bisa menjaga air. Nah, kemudian giginya, kalau itu gigi asli, mau otek mau apa jangan hati-hati matiin, bersihin juga hati-hati jangan sampai copot. Tapi kalau giginya gigi yang bukan asli, entah itu gigi emas atau gigi tembaga mau gigi kuningan, itu kalau itu bentuknya implan, tahu implan kan? Implan itu
dicor, jadi nempel ke bagian tulang penumpu, tahu tulang penumpu, tulang gusi, itu dicor, lengket. Nah itu kalau dipaksa itu mempengaruhi, bisa jadi bagian dagingnya akan ngikut ke gigi. Nah itu tidak boleh dicopot. Kenapa? Karena dimungkinkan ada bagian jasad yang ikut ke itu. Satu. Yang kedua, itu bisa dilakukan kecuali bagi yang ahli. Artinya yang ahli itu yang tahu lah tentang bagaimana dokter itu. Kalau mau copot, dan kalau tidak mungkin ya sudah. Bukan seakan-akan mengkotori jasad dengan emas atau lain sebagainya, itu bukan, karena justru memuliakan mayat jangan sampai sakit. Ya, itu begitu. Jadi dicopot memang sangat disarankan dicopot sebagai bentuk ketakliman kita kepada Allah, jangan bawa-bawa ingin kekayaan gitu. Tetapi kalau itu mempengaruhi jasadnya, karena jasadnya pokoknya dicopot terus darahnya kemana-mana. Kalau darahnya masih bisa dihentikan, itu sudah cukup, gak apa-apa. Nah, jadi gitu. Nah, yang kalau penyopot itu usahakan di gigi palsunya itu tidak ada bagian daging, kulit apalagi daging yang ikut, itu harus dikembalikan. Saya kira gitu ya. Tambahan dari Pak Kiai Baharudin, ada yang saya yakin ada yang kurang tadi, karena saya nggak sebutin semua.